Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Chedi, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai pernah nggak sih kalian membayangkan 5 tahun lagi perusahaan saya mau seperti apa? 10 tahun lagi perusahaan saya mau seperti apa? Nah, saya kalau nggak salah dulu saya pernah bikin video mengenai visi dan misi ya. Tapi berhubung sudah lama ya kita sedikit refresh kembali. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir gitu loh, walaupun kalian cuma pegawai, pelajar sekalipun ya, misalnya pensiunan, saya tuh 5 tahun ke depan saya mau ngapain? Apakah rencana saya untuk 5 tahun ke depan? Nah, terutama dalam segi bisnis itu, bisnis saya 5 tahun ke depan itu apa visi saya? Misalkan kita tarik balik dalam sejarah ya, karena melihat sejarah itu lebih gampang ya. Semua outcome-nya, semua kejadiannya, semua udah kejadian. Jadi kita bisa melihat dengan pasti. Nah, 10 tahun, 15 tahun lalu warnet itu masih berjamur. Sekarang juga masih ada, cuman kurang begitu heboh karena tergeser dengan yang namanya smartphone. Sekarang smartphone kita kecil-kecil sudah canggih, sudah sekuat hampir komputer mini ya, sudah sekuat hampir dengan PlayStation 2 dan 3 zaman dulu saya main. Nah, bagaimana kamu melihat bisnis kamu 5-10 tahun ke depan? Ya, kita harus, ya kadang-kadang cuman nggak perlu aneh-aneh ya, kita cuma duduk diam dan kita memikirkan. Misalnya kamu buka warung, ya kita anggaplah 20 tahun lalu. Kamu udah harus bisa melihat, wah Indomaret di mana-mana. Saya tidak bisa bersaing dengan mereka gitu loh. Apakah yang harus saya lakukan? Apakah yang harus saya antisipasi? Apakah yang harus mulai saya benahi? Apakah saya harus pindah profesi? Apakah saya harus ekspansi? Apakah saya harus tambah mesin, tambah modal, tambah macam-macam lah. Itu kan setiap bisnis itu berbeda. Ya, jadi ada bisnis yang bisa melihat peluang, ada bisnis yang melihat bahaya 5 tahun ke depan. Nah, itu apa sih? Itu balik lagi ke pemilik perusahaan, ya kan? Itu pinter-pinternya dia lah, itu visinya dia. Tapi intinya adalah kita tidak boleh misalkan dagang ya dagang aja gitu. Pokoknya tiap hari datang pagi saya buka, sore saya pulang, ya kan? Berjalan terus bertahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Anak kita juga begitu juga, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, kita perlu duduk diam dan memikirkan gitu loh. 5 tahun lagi kita mau kayak apa? 5 tahun lagi pesaing saya bagaimana? 5 tahun lagi produk saya apakah masih valid atau enggak? Misalnya dulu saya cetak majalah. Ya 5 tahun lagi ya pasti udah ketinggalan lah ya. Yang cetak majalah sekarang semakin dikit karena majalah itu mahal. Sekarang biaya cetak itu semakin mahal. Saya bikin buku segini aja mungkin udah 30.000 ya kan. Sekarang beli majalah komik Tiger Wong itu 100.000. Ya kan, sedangkan digital itu kan sangat murah sekarang. Boleh dibilang kita bersaing dengan yang namanya hampir gratis. Asal kamu siap lihat iklan aja, semua juga bisa dapat gratis, betul nggak? Nah, jadi kalau misalkan saya adalah seorang tukang cetak majalah yang dulu ordernya banyak, bisa berkembang sukses dengan cetak majalah di tahun 80-an, saya sudah harus berpikir gitu loh, 5 tahun 10 tahun kemudian, jangan jauh-jauh lah, 15 tahun kita nggak tahu ada teknologi apa lagi, tapi minimal 5 tahun kemudian, short term, medium term itu 10 tahun kemudian, kita udah harus berpikir gitu loh, apakah nasi goreng, bahkan jualan nasi goreng juga udah harus berpikir gitu loh. Sekitar saya saingan semakin banyak, Gojek semakin banyak. Apakah saya harus ikutan juga promo di Gojek? Apakah saya harus jadi nggak usah dagang, buka di rumah atau gimana? Nah, itu semua adalah peluang sekaligus ancaman, sekaligus juga strength and weaknesses ya kan. Itu selalu berubah-ubah. Sekali lagi, semua bisnis itu unik. Kamu nggak bisa bilang, oh ini semua internet itu adalah peluang untuk semua. Enggak, buat sebagian bisnis adalah ancaman. Seperti misalnya warnet tadi ya kan. Sekarang ada internet semakin murah. Siapa yang mau bayar mahal untuk duduk main game yang saya bisa mainkan di smartphone saya? Ya, jadi gitu. Nah, jadi kalian sebagai pemilik ya, kalian sebagai pengusaha, bahkan sebagai mahasiswa pun, kamu mesti lihat 5 tahun ke depan apakah bidang yang saya tekuni ini masih valid, masih kepake. Apakah saya perlu menambah skill saya? Apakah saya perlu buru-buru pindah haluan atau gimana? Nah, itu sekali lagi juga sama seperti bisnis gitu kan. Ya, situasi setiap orang tuh berbeda. Ada yang memang sudah menyadari bahwa ada ancaman, tapi dia nggak punya modal, nggak bisa bergerak, rumahnya cuma di sini, nggak punya tempat lain untuk pindah-pindah bisnisnya segala macam. Ya itu semua akan mempengaruhi keputusannya. Tapi setidaknya kamu sudah sedikit ekspektasi dan sedikit sudah mengantisipasi gitu loh apa yang akan terjadi 5 tahun kemudian. Jangan sampai nanti udah kejadian, kamu sudah nggak ada napas, ketinggalan, orang lain sudah lari kemana, kamu masih jalan di tempat.
Ya, termasuk juga pekerjaan. Kalau misalnya pekerjaan kamu, misalnya dulu data entry aja yang paling gampang ya. Dulu data entry mungkin 10 orang satu kantor. Nah, sekarang dengan bantuan scanner, dengan bantuan teknologi, dengan bantuan internet cloud segala macam, mungkin cuma butuh 3 orang. Nah, jadi kamu sudah mempersiapkan diri. Kalau nanti internet sedikit lagi lebih canggih, saya udah nggak ada kerjaan, posisi saya akan terancam. Nah, saya sudah harus mempersiapkan diri. Jadi ya bisa aja nanti, oh kalau dipecat nanti saya cari pekerjaan yang sama. Tapi pekerjaan sama akan semakin dikit karena situasinya itu bukan perusahaan kamu doang. Perusahaan satu dunia akan mengalami kurang lebih kemajuan teknologi yang sama gitu. Nah, jadi kamu juga harus perhatikan apakah kamu mesti mulai wirausaha, apakah kamu mesti mulai ambil skill baru dan segala macam. Nah, jadi kita harus selalu melihat bukan saja saat ini, bukan bulan depan, bukan 3 bulan ke depan, tapi 5 tahun ke depan kita mau kemana ya, termasuk untuk saya juga harus melihat gitu loh. 5 tahun lagi ada potensi apa yang kira-kira bisa dijamah gitu kan. 10 tahun sih kayaknya terlalu jauh ya, karena kita tidak bisa melihat terlalu jauh juga, karena kalau terlalu jauh juga bahaya. Kenapa kok bahaya? Nah, kalau misalnya saya melihat 10 tahun, prediksi saya salah, seluruh seluruh usaha saya malah akan jadi membahayakan saya gitu. Misalnya saya prediksi 10 tahun kemudian orang udah pakai udah nggak pakai baju lah istilahnya. Mereka akan mungkin pakai barang nanoteknologi yang bisa berubah-ubah kayak Iron Man. Saya nggak tahu. Tetapi kalau saya berpikir begitu, saya tahu, saya berpikir 10 tahun bakal kayak gitu, saya nggak dilarang baju lagi, ya itu ya kebodohannya saya kalau tidak terjadi itu nggak. Jadi tapi kalau 5 tahun lagi kita masih bisa prediksi lah. Kita masih bisa kurang lebih jump-nya nggak terlalu jauh. Itu pun kadang-kadang jauh ya kalau misalkan ditemukan teknologi baru yang bisa merubah dunia ya mungkin, tapi ya kemungkinan kecil lah. Kita nggak usah terlalu berpikir seperti perusahaan multinational company ya, kita berpikir dalam skop kecil saja gitu loh. 5 tahun kemudian apakah yang akan terjadi? Misalnya dulu saya gerobak tukang nasi goreng. Dulu di tempat saya ini cuma ada 30 rumah, tapi saya lihat klaster-klaster sebelah semua udah pada ngebangun semua gitu. Berarti dalam 5 tahun kemudian di sini akan ada 100 rumah. Tadinya 30 rumah, sekarang ada 100 rumah. Nah, saya melihat itu sebagai potensi. Apakah saya harus hire tempat, apakah saya harus mulai ekspansi atau bagaimana? Nah, sekali lagi, ya semua bisnis, semua profesi, semua kondisi itu berbeda-beda ya. Yang mungkin peluang buat saya adalah ancaman buat kamu, ancaman buat kamu adalah peluang buat si B, si C, si D, dan sebagainya. Tapi intinya, sekali lagi saya rangkum sebentar bahwa adalah kamu harus stop sebentar, duduk, merenung sebentar, dan mikir 5 tahun lagi kira-kira kayak gimana. Kira-kira bisnis saya kayak gimana, kira-kira kemampuan saya kayak gimana, kira-kira dunia seperti apa, kira-kira lingkungan saya seperti apa, kira-kira mesin saya akan menjadi obsolete atau tidak, akan menjadi istilahnya itu ketinggalan zaman atau enggak, ya kan? Pegawai saya 5 tahun kemudian apakah harus diremajakan, apakah harus diberi pelatihan kembali, apakah skill mereka masih valid di 5 tahun ke depan. Nah, banyak sekali pertanyaan yang saya nggak bisa jabarkan satu-satu ya, tapi intinya adalah kamu sebagai pebisnis, kamu sebagai wira swasta, kamu sebagai pengusaha, kamu sebagai pelajar, pekerja, manajer, mandor, semua, bahkan tukang nasi goreng juga harus bisa melihat kira-kira 5 tahun lagi saya gimana. Apa kalau misalnya saya udah umur 50 nih, misalnya saya udah umur 60, 5 tahun lagi apakah saya masih sanggup dorong gerobak nasi dari pagi sampai sore? Enggak. Nah, jadi saya juga harus berpikir apakah saya mulai mangkal saja, sewa tempat atau gimana. Nah, kalau misalnya memang mau sewa tempat, saya sudah harus mulai nabung dari sekarang kecil-kecilan, mungkin udah mulai hire pegawai, mungkin segala macam, jadi saya bisa lebih bermain di belakang layar ya kan. Jangan ngomong perusahaan besar lah ya. Kadang-kadang kalau kita suka lihat itu kan tukang nasi goreng aja kadang udah mulai bawa asisten, mungkin anaknya, mungkin saudaranya, mungkin siapanya yang udah mulai ikut bantu karena ya, business is doing well, karena mungkin dia satu hari jual 100 piring, dia kalau nggak ada yang bantuin nggak bisa juga gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti ini tuh kita harus secara sadar kita harus juga mikir gitu loh, 5 tahun lagi kita mau kemana, 10 tahun lagi seperti kata saya mungkin terlalu jauh, tapi minimal 5 tahun, 2 tahun, tahun depan aja lah, tahun depan kita mau ngapain gitu. Oke, nah sekian saja video saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Ya, oke, terima kasih.